Usuluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma su'aluka amma faradallahu alayya faqad itarada alayya faraidu katsiratan. Di dalam hikayat Khalifah Harun ar-Rasyid yang mempertanyakan tentang perintah Allah yang telah diwajibkan kepada engkau wahai Arabi. Jadi apa aja keparduan yang sudah dipardukan kepadamu wahai Arabi? Amma su'aluka, bahwasanya pertanyaan engkau, amma parodo, di dalam perkara yang telah mewajibkan Allah Ta'ala alayya kepadaku. Jadi apa yang kau pertanyakan tentang seputar bahwa kewajiban Allah yang telah mewajibkan kepadaku, faqad ittarodo, bahwasanya kewajiban alayya kepadaku itu faraidu katsiratan, begitu banyak kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kami. Kata seorang Arabi kepada Syekh Harun ar-Rasyid pada saat bertanya tentang keparduan. Lalu kenapa saya berkata sampai pada saat Harun ar-Rasyid memohon dan meminta tolong beritahu kepadaku masalah keparduan, sehingga pada hikayat yang kemarin pardu yang 1, pardu yang 5, pardu yang 17, pardu yang 40, di semua mana yang kau pilih? Kenapa saya berbicara pardu itu ada yang 1, ada yang 5, ada yang 17 dan sebagainya? Amma kauli, bahwasanya apa yang saya ucapkan laka kepadamu wahai Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, an fardin wahidin, yang dinamakan satu pardu, dikatakan pardu yang 1, fahuwa dinul Islam, yaitu adalah agama Islam. Wajib bagi hamba menganut agama Islam sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lain, terutama kita harus Islam. Bahkan pada saat kita punya keturunan, punya nasab, anak, pokok utama Islamkan anak kita. Karena apa? Bisa sahnya sholat, bisa sahnya puasa, bisa sahnya munggah haji, syarat utamanya itu harus Islam. Jadi yang dinamakan fardu yang satu itu adalah dinamakan agama Islam. Wa amma qauli, dan aku juga berkata laka kepadamu wahai Harun ar-Rasyid an khamsatin, apakah kamu akan mempertanyakan masalah fardu yang 5? Apa itu fardu yang 5? Fahiya as-shalawatul khamsu, yaitu yang dinamakan fardu salat 5 waktu. Itu yang 5. Lalu aku pun menawarkan lagi, wa amma qauli laka, lalu aku berkata lagi kepadamu wahai Harun ar-Rasyid an sab'ata asyara, apa yang akan kau pertanyakan yang 17 fardu? Apa itu yang 17 fardu? Fahiya sab'ata asyara rakaatin, yaitu dalam 1 hari 1 malam sholat itu jumlahnya ada 17 rakaat. Sholat yang 5 ini rakaatnya ada 17, sehingga dikatakan kalimat 17 ini angka yang istimewa. Angka yang istimewa diturunkan Al-Quran dalam sebagian hikayat di bulan suci Ramadan pada tanggal 17, dinamakan Nuzulul Quran.
hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17. Jadi 17 banyak lagi angka yang bersejarah. Wa amma qauli, dan aku pun pernah menawarkan wahai ar-rasid laka kepadamu, apakah yang kau akan pertanyakan tentang masalah fardu an arbaati wa salasin, dari masalah fardu yang jumlahnya ada 34, arbaat 4, salasin 30, jadi 34. Apa itu yang fardu yang 34? Fahiya as-sajadatu, yaitu dalam satu hari satu malam sholat 5 waktu, dalam satu hari satu malam rokaat 17 rokaat, ternyata sujudnya itu ada 34. Belum pernah iseng-iseng hitung kita, jumlahnya ada 34. Wa amma qauli, dan aku pun pernah menawarkan dan pernah berkata wahai Harun ar-Rasyid, an arba'i watis'ina, apakah masalah kefarduan yang jumlahnya yaitu 94, arba 4 tis'in 90, apakah kewajiban yang 94 yang kau pertanyakan? Apa itu kefarduan yang 94? Fahiyya at-takbir, yaitu mengucapkan kalimat takbir di dalam sholat, itu jumlahnya ada 94. Ada yang mengiktikadkan fardu, maka itu bukan wajib dan fardu, akan tetapi pekerjaan yang sedikit lagi hampir sampai kepada yang dinamakan sunnah muakkad. Ya, sunat muakkad. Sunat muakkad. Wahia, dan bahwasanya kalimat takbir wajibatun, itu wajib. Itu tadi menurut mazhab kita, yang kita pegang adalah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rukuk Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, duduk antara dua sujud Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Allahu Akbar ini yang bermadzhab Imam Syafi'i, ini adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu adalah sunat yang hampir-hampir sampai kepada fardu, udah setengah wajib, dikit lagi wajib. Makanya ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Wahia, adapun bahwasanya takbir itu wajibatun, wajib hukumnya inda Ahmad, itu menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad itu wajib. Jadi kalau wajib mah berarti kalau ketinggalan itu, kalau nggak dilaksanakan hukumnya batal. Untuk mazhab Imam Syafi'i mah enggak. Wa tasmi'u, dan membaca sami Allahu liman hamidah. Wa tahmidu, dan membaca tahmid dengan kalimat Rabbana walakal hamd, itu paling sedikitnya. Rabbana walakal hamd, sunatnya mah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Pada saat kapan kita membacakan tahmid Rabbana lakal hamdu, di situ juga ada takbir. Enggak ada lebah tasmi mah, ucapannya bukan pakai kalimat takbir khusus itu mah. Yang lain mah semuanya takbir, sujud, ruku, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, diri dari tahiyat awal, semuanya takbir, kecuali pada saat bangun daripada ruku yang dinamakan i'tid. Wa tasmi, di situ membaca kalimat sami Allahu liman hamidah firrobi, pada saat mengangkat tangan kita minar ruku'i, daripada ruku ini. Wa tasbihu, dan membaca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi fir ruku'i, di dalam ruku, wa sujudi, dan sujud. Di dalam ruku dan sujud itu disunatkan membaca tasbih wa sujud marotan dengan sekali-sekali, wajibnya sekali ya, sekali. Kalau 3 kali itu sunat. Ini
menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu 3 kali, mazhab Hambali itu 1 kali. Makanya kalau salat sunat tarawih kenapa bisa cepat? Subhanallah, subhanarabbil a'la wa bihamdih, subhanarabbil azim wa bihamdih. Bahkan tahiyatnya juga cuma sampai membaca sholawat. Karena apa? Kalau kita tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, tidak membaca sholawat, maka hilang keparduan kita di dalam rukun tahiyat. Nah ini ya. Jadi bacanya marotan. Wa su'alun, dan kita di dalam sholat pun ada permintaan, ada permohonan. Permohonan apa? Al-maghfirah, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat kita membaca Robbik Firli, yaitu pada saat duduk antara dua sujud. Nah, ini di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali, Pak intaroka, apabila kita meninggalkan minha daripada takbir sayaan, setiap perkara itu amdan dengan sengaja kita nggak baca takbir, batalat sholatuhu, batal sholatnya, ya. Sehingga apabila kita lupa, entah itu sunat-sunat muakkad, entah itu tahiyat awal, entah itu baca kunut, kalau sengaja batal, ausahwan, kalau seandainya kita lupa, sajadah, maka wajib sujud lisahwi yang dinamakan sujud sahwi. Kalau seandainya ini sujud sahwi, ini kembali lagi yang namanya Allahu Akbar, kalau saja kita mengitikadkan bahwa lafaz Allahu Akbar yang kita bacakan kita itu beritikad fardu, ya. Kalau kita beritikad fardu terus kita nggak baca takbir, maka itu di akhirnya sujud sahwi dan dikatakan sholatnya batal. Kalau kita mengitikadkan itu fardu. Tapi takiduha, kalau kita mengitikadkan sunat, wah ini sunat muakkad, wa ilah itu mah enggak batal, walaupun kita bangun rokaat yang 1-2, karena kita enggak mengitikadkan takbir itu wajib, yang itikadkan kita adalah sunat, maka itu mah andai kata tertinggal kalimat Allahu Akbar itu, maka sholat kita enggak jadi batal, gitu ya. Pahom satun minha, dan daripada yang sholat 5 bacaan semuanya takbir, ada takbir yang wajib. Kalau tadi ini ada satu takbir yang wajibatun. Apa itu? Wahia takbiratul taharrum, yaitu takbiratul ihram. Jadi di antara takbir-takbir yang kita bacakan setiap sholat itu hukumnya sunnah. Cuman ada satu takbir yang wajib dinamakan takbiratul taharrum, yaitu takbiratul ini mah wajib. Sehingga enggak sah kita kalau sholat enggak baca takbir, karena di dalam takbir itu ada yang dinamakan niat. Karena di dalam fardu sholat itu ada rukun yang namanya rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kolbi. Nah, sementara pada saat takbiratul ihram kita sedang menjalankan rukun, yaitu diantaranya rukun kolbi. Sedangkan rukun kolbi enggak boleh dibacakan dengan mulut, harus ada di hati mengucapkan saya niat mendirikan sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah, sementara mulut harus membaca kalimat takbiratul ihram ini. Jadi di antara sholat yang 5 waktu takbir semuanya wal baqi sunnatu, dan sisanya daripada itu hukumnya sunat ini. Jadi jangan pernah mengitikadkan kita takbir itu wajib ya, karena kalau mengitikadkan wajib, kalau kita tinggal hukumnya jadi sholat kita jadi batal ya. Ini kalimat takbiratul ihram ini wajib diucapkan, wajib. Dan kalimat yang di kalimat bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar, di dalam kitab Safinatus Sholat ada pasal yang khusus menerangkan takbiratul ihram. Allahu Akbar ini 2 kalimat, satu yang dilarang Allahnya dibaca panjang alifnya,
Allah. Salah. Dan kalimat yang nomor keduanya banyak, nggak boleh dibaca panjang, nggak boleh dibaca akbar. Harus dibaca Allahu Akbar. Dan juga diterangkan di dalam kitab Safinatus Shalat yang pernah kita kaji, antara lafaz Allah dan lafaz akbar jangan suka ditambahin pakai waw. Allahu Akbar. Enggak sah tuh takbir. Boro-boro niat takbirnya juga udah enggak sah. Dan juga enggak sah dikala nak mengucapkan takbiratul ihram di balik kalimatnya enggak tertib. Lafaz Allahnya dibikin nomor 2, Akbaru Allah. Enggak sah. Jadi banyak persyaratan-persyaratan takbiratul ihram. Dan juga dilarang pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar jangan suka ditambahin sidah pada di atas lafaz akbar. Allahu Akbar. Jadi gitu. Ini mungkin kiai menerangkan masalah pasal takbiratul ihram ini pasti ada di kalangan masyarakat. Ada yang nyebut Allahu Akbar, ada yang nyebut Allahu Akbar, ada yang nyebut Allahu Akbar, ada yang nyebut Akbarhu Allah. Mungkin ini pasti ada. Dinyatakan oleh ulama di dalam kitab Safinatus Shalat, Safinatun Najah, tartibkan di dalam membaca takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini hukumnya wajib, usolinya mah sunat. Jadi kalau kita sholat nggak baca takbiratul ihram, nggak masuk sholat kita, nggak sah. Tetapi kalau kita sholat nggak baca usoli, fardu zuhri, usoli fardu maghribi, salah sarokaatin mustaqbilah kabada mamwalil ta'ala, itunya nggak dibaca, langsung baca Allahu Akbar, sah. Walaupun nggak baca usoli. Namun pada saat kita niat, saya niat mendirikan sholat. Nah di sini harus ada ta'yin. Di dalam Safinah itu, dalam sholat itu harus ada ta'yin. Tentukan sholat yang kita diriin. Jangan begini. Sholli fardhu maghribnya mantap. Sholli fardhu maghribi sholat rakaat. Ada yang mustaqbilah Ka'bah, ada yang mustaqiblat, silakan, sah aja. Namun begitu niat, saya niat mendirikan sholat 3 rakaat makmum karena Allah, enggak sah. Wajib ta'yin. Ta'yin itu apa? Nyebut, menentukan nama sholat yang kita diriin. Saya niat mendirikan sholat maghrib, saya niat mendirikan sholat isya, sebut sholatnya. Saya niat mendirikan sholat